fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu, peranglah kamu dengan Tuhanmu, kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu Ki Mujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua, katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Inna nadhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau orang Yahudi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai nabi terakhir adalah an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Ada orang-orang yang memanggil selain keluarganya dengan sebutan khusus, dicurigai ada gen-gen Yahudi di sana. Kalau bangsa Indonesia dari Islamnya, dari Kristennya, dari Budanya, dari Hindunya, dari Konghucunya sama-sama saling menghargai antar sesama bangsa Indonesia, dari suku-sukunya, orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Sasak, orang Madura, orang Aceh, orang Minang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTT, orang NTB, orang Bali, semuanya saling menghargai kita dalam berindonesia. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sunan Kalijaga yang kita cintai adalah merupakan
salah seorang daripada Wali Songo. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa dan Indonesia. Kenapa Anda tepuk tangannya ragu-ragu? Apakah Anda selama ini mendapat kabar bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan Wali Songo? Atau Anda sering mendengarkan dari YouTube bahwa yang mencetak para kiai-kiai di Indonesia ini adalah orang yang dia datang belakangan, dia mencetak kiai, kiainya udah ada duluan sebelum dia. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Yang mencetak kiai-kiai di Indonesia ini Wali Songo. Sanadan muttasilan minna ilaihim radhiyallahu ta'ala anhum. Saya contoh, ini ada enggak kesambungan daripada silsilah ilmu kepada Wali Songo? Saya belajar pada Syekh Astari Cakung, beliau belajar kepada Syekh Ishaq Cakung, beliau belajar kepada Syekh Rafi'uddin Cakung, beliau belajar kepada Syekh Alim, beliau belajar kepada Syekh Abdullah, beliau belajar kepada Syekh Ibrahim, beliau belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri, beliau belajar kepada Syekh Mahmud, beliau belajar kepada Tubagus Saleh, beliau belajar kepada Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, beliau belajar kepada Syekh Rana Manggala, beliau belajar kepada Maulana Yusuf, beliau belajar kepada Sultan Hasanuddin, beliau belajar kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, beliau belajar pada Sunan Ampel radhiyallahu ta'ala anhum. Pada Sunan Kalijaga juga ada, nanti diberikan oleh Syekh Raden Syarif Rahmat. Ilmu apa saja, ilmu fikih ada sanadnya, ilmu tauhid ada sanadnya, sampai nyandung ada sanadnya. Barang siapa yang berani-berani nyandung tanpa sanad, maka roja'a min haitsu jaa'a. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di media sosial kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi, mereka membuat kitab-kitab yang mengunggulkan nasab daripada ilmu, mengunggulkan darah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap apa yang di kitab merupakan adalah inti ajaran Islam yang lurus, saudara. Kita harus telaah, ada enggak patokan dan sandaran dari apa pikiran seorang ulama. Apakah pikiran itu berasal dari pikiran jernih seorang mujtahid, seorang faqih, atau ada pikiran-pikiran itu, pendapat-pendapat itu yusyammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ada bau-bau jahiliyah yang diajarkan dalam tradisi-tradisi penulisan kitab kuning. Lihat di dalam kitab Qurratul Ain karangan Al-Maghribi, fadilatul ilmi tafuqu ala fadilatin nasab. Jelas Syekh Nawawi Tenara mengatakan, innal alim alladhi kana min ghairi man yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alim alladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi 60 darajah. Orang alim
yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama, bahwa syaraful ilmi yafuqu ala syarafin nasab. Yang aneh orang yang enggak punya nasab bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh. Prestasi sama dengan ilmu, amal sama dengan prestasi. Agama Islam adalah agama prestasi. Agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama takwa. Siapa orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, jelas. Dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Nasab, Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Dan ini yang harus dikembangkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Bangsa yang telah kita sepakati bersama untuk kita hidup dari suku Sunda, Betawi, Jawa, Sasak, Batak, Madura, Kalimantan yang pakai Dayak gitu namanya, Papua, semuanya kita saudara. Dan ternyata setelah hasil tes DNA dari orang-orang Papua, orang-orang NTT, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dan Dayak, walaupun dari sisi kulit berbeda saudara, tes DNA-nya dinyatakan dari satu leluhur yang sama. Maka kecintaan kita orang-orang Sunda kepada orang Papua sebagaimana kita mencintai orang-orang Sunda lainnya. Karena orang Papua dan orang Sunda adalah satu, yaitu bangsa Indonesia, dan ternyata tes DNA-nya sama dengan kita. Kelihatannya orang Dayak dengan kita berbeda. Lihat hasil tes DNA yang telah dikeluarkan oleh badan yang menanganinya, dan kita bisa akses di internet bahwa orang Dayak, orang Papua, orang Maluku, orang Sunda, orang Jawa dan orang Batak nilai hasil tes DNA-nya sama dari leluhur yang tidak berbeda. Dan ini yang harus kita jadikan sebuah perekat. Kita boleh berbeda dalam agama, kita boleh berbeda dari sisi bahasa, kita boleh berbeda dari sisi kebiasaan, tradisi kemasyarakatan, tapi kita diikat oleh nilai-nilai keindonesiaan yang sama. Kita harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan apa dulu yang disebutkan oleh the founding father? Merdeka dulu, habis merdeka baru bersatu. Setelah merdeka bersatu baru berdaulat, adil dan makmur. Buat apa kita adil dan makmur kalau tidak berdaulat? Dulu di Kresek, di kampung saya, kata nenek-nenek, zaman sekarang sama zaman Belanda, kalau lihat dari sisi pertanian mending zaman Belanda. Zaman sekarang irigasi dibiarin gak ada airnya. Tapi bukan itu yang membuat kita bangga, yaitu bahwa
kita tidak berada di bawah kekuasaan orang asing. Beras di masa zaman Belanda Karawang dengan zaman sekarang penghasilannya lebih besar zaman Belanda, saudara-saudara. Tapi kita waktu itu adil dan makmur, subur, banyak kekayaan, tapi kita terjajah. Kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya rasa kemuliaan. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin dilihat bukan seperti warna kulit kita, DNA-nya berbeda. Dia orang Eropa, kita orang Indonesia. Agamanya juga berbeda, tradisinya juga berbeda. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada Sukahari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja, ngapain coba, mana? Kagak ada yang mongol. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh,
merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang, agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten, pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika itu, ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaung Anten diwirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaung Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi annahum kahwa bi annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Nah, imigran
dari Hadramut Yaman ke Nusantara, yang sekarang masif mereka mengatakan bahwa kemerdekaan, bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan segala hal terkait mengenai masalah NKRI ini dari mereka, ya kan? Apakah benar klaim-klaim seperti itu, sehingga seolah-olah yang lain adalah sebagai pelengkap penderita saja para pahlawan nasional yang lain. Nah, ini akan diulas dengan tajam, tegas, dan transparan dari yang mulia guru kita bersama Profesor Anhar Gonggong. Monggo, waktu dan tempat kami berikan. Mungkin sekitar 20 menit, Prof. Matur nuwun. Ada beberapa faktor yang harus dipahami ketika orang belajar sejarah. Pertama, sejarah itu adalah ilmu yang paling terbuka. Orang baru menyebut dirinya, menyebut pandai, menyebut 2-3 nama orang, sudah merasa dirinya sejarawan. Itu biasa. Yang kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleksitasnya paling tinggi di antara negara-negara di dunia. Jadi kalau terjadi seperti apa yang dikatakan oleh pembicara tadi, itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Karena memang masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat kompleks. Contoh saja, kalau dikaitkan tadi, Islam masuknya dari mana? Mulai dari mana masuknya? Itu saja saya ingat dalam suatu seminar sejarah masuknya Islam. Ada sekian banyak orang yang bertengkar tentang dari mana mulainya. Ada yang dari Gujarat, ada yang langsung dari Mekah, ada yang malah dari Cina, ada yang dari Iran, dan segala macam. Artinya apa? Apa yang berkembang sekarang dengan macam-macam orang mengklaim dirinya seperti yang diceritakan tadi, sebenarnya buat saya yang salah bagi mereka kalau dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Itu. Karena apa? Sejarah bisa dipelajari hanya dengan menggunakan sumber yang benar. Kalau Anda menulis sejarah tapi sumbernya diragukan, ya hasil penelitian Anda juga diragukan. Tidak akan diterima. Itu. Nah, oleh karena itu, apa yang kita bicarakan pada hari ini memang memiliki sesuatu hal yang penting dalam arti bagaimana kita harus memahami diri kita sebagai sebuah bangsa dan bagaimana kaitan kita dengan proses-proses yang lampau. Kalau ini tidak dipahami, maka akan terjadi, bahkan nanti akan melahirkan satu hal yang tidak kita kehendaki. Apa yang diceritakan tadi menurut saya, kalau itu dibiarkan dan mereka merasa dirinya yang paling benar, dia bisa akan melahirkan konflik yang tidak ada akhirnya. Dan itu kan tidak ada gunanya. Untuk kepentingan bangsa kita, yang mayoritas Islam, dalam arti kata pengakuan, hal sangat penting yang harus kita pahami adalah bagaimana proses Islam yang dalam suatu proses wilayah tertentu yang sekarang kita namakan Indonesia bisa menjadi sebuah proses yang berlangsung sedemikian rupa sehingga diterima, dan penerimaan itu adalah sebuah penerimaan yang betul-betul menunjukkan bahwa kita menciptakan sebuah masyarakat baru. Jadi Islam masuk di Indonesia itu menciptakan masyarakat baru. Nah, di tengah-tengah situasi proses lahirnya masyarakat baru ini, maka di situ memang bisa terjadi macam-macam kompleksitas itu tadi. Ini kan yang tidak disadari orang sering, ya, tidak disadari bahwa dalam kompleksitas itu memang hal yang tidak bisa, bukan tidak bisa dihindari, tapi seharusnya tidak akan melahirkan hal-hal yang menyebabkan ketergangguan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kan itu persoalannya. Nah, kalau tadi yang diceritakan seperti itu lalu mengganggu situasi negara kita, lalu merasa dirinya dia yang paling benar,
apa yang dikemukakan tadi dengan manuskrip, ya sejarah memang begitu. Pembuktian sejarah memang bersumber dari antara lain dalam persoalan itu adalah manuskrip. Nah, dalam hal tertentu sebagai negara begini, ada dua hal utama juga yang kita sebagai bangsa harus ketahui. Yang pertama adalah sebelum datangnya Belanda dan negara-negara penjajah lain, bapak-bapak, ibu-ibu harus ingat bahwa bangsa kita ini ketika belum masih menjadi kerajaan-kerajaan, dan saya ingin mengingatkan bahwa di Indonesia itu ada 337 kerajaan lokal. Ya, 337 kerajaan lokal. Dan dalam proses keislamannya mempunyai khas-khasnya sendiri. Ambil sebagai satu contoh, hubungan antara Banten dan Sulawesi Selatan itu pada Yusuf Makassar, yang sekarang pun orang masih bertengkar juga. Kuburnya ada di mana? Ada yang mengatakan ada di Afrika Selatan, ada yang mengatakan dikembalikan ke Goa. Lalu ada yang mengatakan ada di Sri Lanka. Kan ini suatu hal yang biasa dalam sejarah. Bahkan dalam hal tertentu, orang yang mempunyai peranan yang sama pada situasi tertentu bisa berbeda pendapat. Saya bawa untuk menunjukkan ini. Contohnya, Pak Hatta dan Pak Adam Malik. Pak Hatta menulis sebuah buku sekitar proklamasi. Pak Adam Malik juga menulis sebuah buku yang judulnya sama, sekitar proklamasi juga. Nah, yang menarik apa? Di dalam buku Pak Adam Malik dikatakan, peranan pemuda itu sangat penting dalam proses menuju kepada proklamasi. Penting sekali peranannya dan segala macam. Nah, di dalam buku Pak Hatta, apa yang dia ngomong? Apaan peranannya pemuda? Justru dia yang merusak situasi. Seharusnya kita bisa melakukan proklamasi tanggal 16, karena ributnya pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya proklamasi tertunda. Ini dua orang yang punya peranan yang sama dan mempunyai kedudukan yang penting. Sama-sama punya peranan penting dalam menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Dan peranannya sama dan mereka selalu berhubungan gitu. Tapi dalam menanggapi suatu peristiwa ternyata terjadi perbedaan tertentu. Itu. Nah, apa yang saya mau katakan tadinya, saya sebenarnya agak segan datang karena saya merasa bahwa ini bukan bidang saya. Seorang ilmuwan seharusnya punya kerendahan hati untuk mengatakan bahwa kalau bukan bagian daripada apa yang dia ketahui dan pelajari, seharusnya tidak boleh ngomong. Itu hukum ilmu sebenarnya, hukum ilmu. Tapi oleh karena ketuanya teman, lalu teman-teman saya dulu di banyak mahasiswa dan saya sering kesini juga berdiskusi dengan teman-teman. Akhirnya saya terima dan dengan catatan bahwa ilmu saya sangat dangkal dalam hal ini. Tetapi melihat judulnya yang seperti ini, yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan, sebenarnya begini, yang dipersoalkan itu adalah persoalan proses kedirian kita menjadi seperti sekarang. Itu yang harus dipahami juga. Nah, oleh karena itu, menurut saya, orang yang mau melakukan penyimpangan seperti itu akan merusak perkembangan daripada negeri ini di kemudian hari. Dan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bagi kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menggunakan sejarah secara benar untuk menatap dan menuju ke hari depan. Ada kesalahan orang di dalam memahami sejarah.
Apa kesalahan itu? Kesalahan itu ialah dia hanya mengatakan dan memahami bahwa sejarah itu sekedar masa lampau. Sudah itu selesai. Pendapat ini adalah sangat keliru. Kelirunya di mana? Kita tidak berada di sini tanpa kita ada di masa lampau dulu. Anda tidak duduk di sini sekarang menjadi sebuah bangsa merdeka, kalau dulu tidak ada yang berjuang untuk mendudukkan kita sekarang. Nah, dalam konteks itu, kita yang berada sekarang memiliki dua hal untuk menuju ke hari depan. Dua hal itu yang mana? Masyarakat atau generasi sekarang yang berada di sini dan mengatur kehidupan bersama kita bersumber dari masa lampau tetapi sekaligus merancang masa depan. Oleh karena itu, generasi sekarang adalah generasi yang paling strategis untuk melanjutkan kelangsungan hidup kita ke depan. Nah, oleh karena itu, berdasar ini sebenarnya salah satu faktor mengapa saya mau datang. Karena saya mau mendengar bagaimana pendapat dari para hadirin, dari para pembicara nanti di dalam memahami sejarah dan proses kelangsungan kita ke depan. Kenapa? Saya selalu berbicara tentang masa depan, walaupun tidak ada orang yang bisa meramalkan masa datang dengan seenaknya. Tetapi sumber daripada usaha untuk memahami masa depan itu adalah masa lampau dan bagaimana masa kini, generasi kini menggunakan masa lampau itu untuk melihat dan merancang masa depan. Itu sebabnya mengapa saya mau datang untuk ngobrol bersama Anda. Karena apa? Kemajuan yang sekarang yang kita miliki, Anda sekarang kalau tidak punya handphone pusing kepala kan? Iya kan? Itu baru satu faktor, belum faktor yang lain. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, khusus kepada umat Islam, generasi mudanya, ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Tolong kuasai ilmu. Ilmu apapun yang Anda harus miliki. Kita itu Pak, pendidikan kita, coba bayangkan. Pendidikan kita ini adalah paling rendah di antara 100 sekian negara. Kita cuma berada di antara dalam pengertian mutu sekitar 80-90. Coba rendahnya. Tadi malam ada pembicara di TV yang mengatakan begini. IQ bangsa Indonesia itu di Asia Tenggara yang paling rendah nomor 2. Ini bukan, saya mengungkap ini bukan untuk merendahkan diri kita. Saya ingin membangun kesadaran kepada kita semua, kesadaran baru bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan tidak akan pernah bisa kita selesaikan kalau hal-hal kecil kita selalu bertentangan. Kita selalu bertengkar hanya karena persoalan kecil. Saya tidak tahu, walaupun memang saya sendiri sedih ketika terjadi, terus terang di kampung saya istilah Habib itu nggak ada. Orang Bugis tidak mengenal Habib. Tidak ada istilah Habib. Baru setelah saya di Jawa, apalagi di Jakarta, baru saya istilah itu saya dengar. Tapi di antara kami, saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada pengaruhnya. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu nggak dikenal di Sulawesi Selatan. Itu fakta. Tetapi orang keluarga ayahnya Pak Shihab, ya Pak Quraish Shihab, itu orang yang saya sangat hormati. Itu adalah memang keluarga yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Tetapi bukan oleh karena kearabannya, tetapi oleh karena keilmuannya. Inilah yang harus kita
kembangkan. Ya, saya terus terang ketika dengar cerita-cerita seperti itu, saya menganggap justru merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Ketika mereka selalu mengajukan diri seakan-akan seperti itu, keluarga Nabi ada hubungannya, dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Siapa yang mau percaya? Paling-paling lingkungan dia sendiri kan. Dan itu artinya apa ya? Tidak ada gunanya juga buat dia. Dia akan merusak dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada bapak-bapak, mengapa memenuhi undangan teman saya untuk menyampaikan hal ini. Karena saya mempunyai kekhawatiran terus terang. Kalau ini berkembang di kalangan kita dan meluas, yang rusak siapa? Yang rusak kan orang Islam juga. Iya kan? Kalau terus ini Anda bertengkar, kita bertengkar dan sebagainya, hanya mempersoalkan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kan bagaimana kita menjalankan agama Islam berdasarkan ajaran Tuhan lewat Nabi Muhammad. Kenapa kita mengatakan bahwa kita adalah orang hebat karena kita turunannya itu? Padahal belum tentu. Kan artinya memalukan dirinya sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua dan kepada yang terhormat para hadirin. Mari kita begini. Mohon maaf, saya menggunakan istilah yang barangkali jarang didengar. Istilah saya, tolong ini. Banyak orang pintar yang bodoh. Banyak orang pintar yang bodoh. Oleh karena itu dalam peristiwa sejarah jangan mengabaikan kebodohan itu. Karena terkadang perang ini banyak terjadi oleh karena orang pintar yang bodoh. Dan saya khawatir kalau kita terus lanjutkan ini, yang akan berkembang adalah nanti akan terjadi pertengkaran di antara orang pintar yang bodoh itu. Dan itu akan merugikan kita. Akan merugikan bangsa ini. Nah, inilah catatan-catatan singkat yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin, kepada ketua teman saya, dan organisasi ini saya minta agar supaya bisa mengembangkan berbagai hal. Sebagai salah satu contoh, saya ingin penutup begini. Selama kita memperjuangkan kemerdekaan, memang hanya selalu terdapat dua kekuatan yang bahkan sampai sekarang sering terjadi persaingan, yaitu kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan nasionalis Islami. Sejak zaman pergerakan itu dan sampai sekarang. Tetapi yang hebat apa? Yang hebat adalah mereka di tengah-tengah pertentangannya yang keras terkadang, tapi mampu menemukan formulasi. Saya ambilkan sebagai satu contoh. Bung Karno dan Bung Hatta sejak tahun 33, tahun 30-an itu tidak pernah bersatu, pikirannya selalu beda. Bahkan Bung Hatta pernah menulis kritik kepada kelompoknya Bung Karno mengatakan begini, persatuan yang dicari, yang ditemukan persatuan. Itu judul tulisan Hatta. Ya, tulisan Hatta. Nah, apa yang saya mau katakan pada Anda semua dengan mengambil contoh ini, jangan sampai kita teriak untuk persatuan pada saat yang bersamaan justru hasilnya persatuan. Oleh karena itu, saya mohon agar supaya saya ingin mengingatkan, mari kita memelihara keislaman kita, mari kita membangun pendidikan Islam yang sebaik-baiknya, tapi jangan kita melakukan sesuatu yang justru melahirkan kebodohan kita. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau sedikit menanggapi tentang pengumuman DNA untuk Bang Said Fori dan Habib Agus Al-Habsyi ya.
Eh, Pertama, ya kita harus mau berterima kasih pada mereka, mau terbuka. Lepas kesimpulan apa buat mereka, itu ya terserah pribadi masing-masing gitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi, dua orang ini mengklaim sama-sama keturunan Nabi. Satu haplogrupnya L, satu haplogrupnya G. Ya kan? Padahal haplogrup itu udah dari namanya haploid, haplogrup. Ketika meiosis, proses produksi sel kelamin yang akan diturunkan keturunannya, kromosom Y ini tidak berekombinasi dengan kromosom X saudarinya. Yang berekombinasi cuma ujung-ujungnya aja, yang tengah, yang tempatnya informasi genetik genealogi kita, informasi yang kemudian diturunkan kita dari kakek moyang kita, itu nggak diutak-atik waktu meiosis itu, waktu proses pembentukan sperma. Sehingga seperti saya misalnya, kromosom Y-nya itu bagian yang tidak berekombinasi sama persis dengan punya ayah saya. Kalaupun berbeda mutasinya, kalau mutasi 1 titik ya SNP 1 titik aja. Berapa bedanya? 1/57 juta, terus 1%-nya nggak nyampe kan? Atau kalau mutasinya STR ya, motifnya yang paling panjang kan 99 base pair. Ya paling cuma 9/57 juta, kecil banget. Makanya Y-DNA laki-laki sekarang itu dengan kakek pertamanya Nabi Adam dulu. Kalau kita asumsikan Y Adam itu adalah Nabi Adam, perbedaannya itu masih cuma 0,02% kalau nggak salah hitungan saya. Jadi masih secara esensial masih identik. Cuma dengan teknologi sekarang yang 0,02% itu kebaca. Dan ini juga akhirnya semua makin terbuka bahwa yang namanya haplogrup itu definisinya adalah satu populasi yang berasal dari satu kakek patrilineal garis lurus laki-laki atau satu nenek matrilineal garis lurus perempuan. Nggak masalah nenek-neneknya dulu etnisnya apa aja, nggak masalah. Karena mereka bermigrasi atau pindah-pindah. Jadi bisa aja ganti-ganti etnis, dulu Afrika, kemudian jadi Arab, kemudian Asia Selatan, terus jadi Asia Timur, kemudian Indonesia. Kan bisa dilacak, itu bukti nasab jauh loh, bisa studi filogeografi itu bukti nasab jauh. Jadi satu hal yang saya garis bawahi adalah statement dari Habib Agus Al-Habsyi bahwa studi ini belum selesai. Jadi harus hati-hati memutuskannya gitu, bahwa haplogrup X itu milik Rasulullah gitu ya. Rasulullah kan haplogrupnya sama dengan Imam Ali sebenarnya. Mereka kan sepupu pertama gitu. Jadi haplogrupnya pasti sama. Haplogrupnya Rasulullah itu sama dengan Abu Lahab, paman kandungnya. Jadi seperti definisi tadi bahwa haplogrup itu adalah sekelompok laki-laki yang berasal dari satu kakek yang sama. Berarti kakek dengan cucunya itu haplogrupnya sama. Sepupu dengan sepupu asal kakeknya sama, ya haplogrupnya harus sama. Dan statement Habib Agus itu harusnya dikembalikan ke diri sendiri. Kalau masih yakin ya bahwa haplogrup tertentu yang menjadi haplogrupnya keluarga Rasulullah, jadi dari Abdul Muthalib ke bawah, itu belum pasti, seharusnya yang mengklaim keturunan Nabi itu juga harus berhati-hati. Cabut dulu klaimnya sampai penelitiannya selesai. Tetapi kalau kita susun filogeni itu silsilah secara genetik, bukan secara buku nasab ya. Silsilah secara genetik, dan ini panjang sekali. Orang ilmu nasab itu kan kenalnya baru kapan tuh. Tapi kalau silsilah genetik ya dimulai dari Y Adam dulu. Kita nggak punya data kromosom Y sebelum Y Adam tuh belum ada datanya. Ada juga loncat moyangnya Homo sapiens dan Homo Neanderthal, tapi di antara moyang bersama ini ke Y Adam nggak ada datanya sama sekali, jadi nggak bisa dipelajari juga gitu. Walaupun untuk evolusi genetik bisa. Jadi kembali ke topik tadi bahwa harusnya kalau sudah tahu bahwa misal haplogrupnya Imam Ali itu
belum dipastikan dan harus diteliti dengan hati-hati. Yang mengklaim keturunan Nabi juga harus jauh lebih hati-hati. Kalau penelitinya itu kan nggak ketimpa dosa. Kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Tapi yang mengklaim keturunan Nabi ini sudah banyak riwayatnya menyalahgunakan klaim mereka. Contoh di papernya Profesor Hulya Chan Bakal itu. Kan mereka memanfaatkan klaim keturunan Nabi untuk keuntungan ekonomi, bahkan ada yang sampai memberontak gitu ya. Nah, yang sekarang pun itu sebaiknya hati-hati. Tirulah, kalau memang masih bersikukuh keturunan Nabi, lakukan penelitian. Paling bagus contohnya itu yang dilakukan Hadi Amili itu. Jadi dia nggak meneliti keluarganya saja, dia meneliti sampai jauh lebih cukup lebih besar, sampai sepupunya Nabi Ibrahim pun diteliti. Yang di dalam proyek JL862 itu kan induknya Z2329. Jadi kemungkinan ya keturunan nabi-nabi sepupunya Nabi Ibrahim pun di situ ada juga meneliti yang di Kohen keturunan Nabi Harun itu. Jadi kalau saya berbeda pendapat ya tentang Hadi Amil itu wajar lah, terutama tentang haplogrupnya Nabi Ibrahim. Tapi bahwa langkah Hadi Amil itu benar-benar mengklaim keturunan Nabi, melakukan penelitian. Boleh sekarang kan kalau kita total JL862 dengan yang itu kan berapa ya, udah lebih dari 3.000. Kalau digabung dengan Kohen itu udah 4.000 orang loh. Kalau digabung dengan Project Kohen, belum Arab J1 itu udah 5.000 orang lebih. Jadi kita bisa melakukan data mining gitu loh. Dari kalaupun belum pasti siapa, kita bisa memastikan siapa yang tertolak, yang nggak mungkin lagi. Seperti contoh lah, haplogrup GY32613 itu sudah dari 7.600 tahun sampai 900 tahun lalu tidak bercabang. Kalau kita ikutin filogenetika seperti itu, ya otomatis seperti Nabi Ishak punah keturunannya. Said Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib juga punah. Cabang Hasani ikutan punah karena bercabangnya baru 900 tahun yang lalu gitu. Kalaupun kita punya pembanding dengan Kohen yang haplogrupnya G juga ada, GM377. Itu moyang bersamanya dengan Balawi berapa tahun yang lalu? Sekitar 17.000 tahun yang lalu lah teman-teman, 16.000 berapa gitu. Itu kan nggak mungkin. Benar sama-sama G antara cabang yang Nabi Harun, yang mengaku keturunan Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, sama-sama G-nya. Tapi kakek bersamanya itu 16.000 tahun lebih. Tes DNA itu karena tahu kakeknya itu tidak mungkin digali kubur, maka yang diukur adalah jarak genetik dua sepupu ini. Kalau kakek bersamanya dekat, ya otomatis jarak genetiknya dekat. Kalau kakek bersamanya jauh di masa lalu, ya jarak genetiknya jauh. Allah itu udah nggak lupa mencatat nasab kita semua itu. Nggak cuma manusia, virus saja dicatat nasabnya. Jadi untuk Said Qori, Habib Agus, kalau Mas Hadi Aladi udah maklum lah ya. Ketika mengaku keturunan Nabi lebih baik hati-hati. Jadi kalau memang menganggap proses ilmiahnya belum selesai, terlibat saja ikut proses ilmiahnya. Bayarin itu anak-anak yang kuliah di proyek yang kuliah di Fakultas Family History atau yang genetika, bayarin aja lah. Lebih baik hati-hati kalau ngaku keturunan. Tapi kalau ternyata dari penelitian sekarang, penelitian yang berlangsung itu umumnya adalah membuang yang tertolak dulu. Sampai terakhir yang paling dapat diterima itu yang terakhir. Sama, semua penelitian begitu. Kalau Anda misalnya meneliti ternak kan ya, yang ternak nggak bisa dipakai entah karena status kesehatannya jelek atau fiturnya tidak sesuai yang diharapkan, ya dipangkas dulu, tidak diikutkan dalam misalnya program pemulihan. Sama kalau saya misalnya tujuannya mencari pengaruh enzim terhadap enzim lipase gitu ya, terhadap kesegaran bila ikan, ya saya pilih ikan yang berlemak dong, bukan ikan yang tidak berlemak. Jadi dari progres penelitian itu kan nggak diterbitkan selesai langsung, nggak. Semua penelitian itu berjenjang semua. Progres dipublish, kemudian apakah ada yang menentang atau yang menerima, mereka meneliti lagi terus itu.
Itu indahnya dunia akademik kalau dapat pendanaan. Kalau saya udah 4 tahun kerja riset tuh dari kantong sendiri, mau gimana lagi, udah capek lah protes. Jadi untuk Habib Agus dan terutama Habib Agus ya, kalau melihat umurnya ya mungkin udah jauh lah di atas saya. Lebih baik ambil langkah aman aja. Tidak perlu mengaku keturunan Nabi, tidak perlu juga programnya dilabelkan ke Nabi. Pasrah aja, kalau yakin keturunan Nabi nanti Nabi akan mengenali kita. Tapi kalau mengaku-ngaku keturunan Nabi, nanti Nabi malah bisa menuntut pertanggungjawaban kita. Kalau kita mengklaim keturunan Nabi, ditanya Nabi buktinya apa gitu kan, nggak bisa jawab, repot. Beda kalau kita diam bukan keturunan Nabi tapi Nabi mengenali kita, tahu-tahu dipeluk kan enak. Iya kan? Kalau saya yakin Nabi itu yang paling penyayang di antara kita. Cucu-cucunya yang nggak dikenali orang sebagai Sayyid atau Syarif, diam saja. Tapi yang penting mengamalkan ilmunya, menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Berusaha semasa dia hidup itu memberi manfaat sebanyak-banyaknya buat lingkungan sekitarnya, buat alam gitu ya. Dan namanya rahmat untuk sekalian alam kan, nggak cuma buat muslim aja. Ya kan cucunya yang model seperti itu paling cepat dikenali oleh Rasulullah. Tapi beda yang mengklaim keturunan Nabi. Ya, walaupun itu cucunya beneran, pasti akan menurut saya pasti ditanya apa buktimu itu kan. Karena umat Nabi ini yang biolog kan banyak, Nanti hari pengadilan kok, termasuk pengakuan sebagai keturunan Nabi pasti diadili. Apa buktimu kalau kamu keturunanku? Ini referensinya kan maksudnya Rasulullah gitu. Kalau bisa membuktikan bagus, kalau nggak bisa gimana? Kan jadi dusta mengatasnamakan Rasulullah. Hukumnya kan jelas, dikasih slot di tungku sana. Tapi buat yang ngaku-ngaku nggak ngaku-ngaku malah enak. Kalau dia beneran cucu Nabi dan cucu yang bisa dibanggakan, ya insya Allah diakui lah. Itu ya Habib ya. Saran saya sih, nggak perlu kekeh. Karena kalau secara DNA, kekerabatanmu dengan sebagian besar orang Arab sana itu kakek bersamanya sekitar 48.000 tahun yang lalu itu. Karena frekuensi mayoritas orang Arab kan J1. Itu kalau tahu berhitung secara matematika, coba aja logaritma. Apakah populasimu yang sekarang di Arab Saudi 4% itu nyampe sampai zaman Nabi Ismail? Itu aja dihitung. Orang kan rata-rata laki-laki itu dalam satu populasi, 100 laki-laki itu 35 orang nggak punya anak. Kalau populasi berkembang, itu jumlah laki-lakinya punya anak laki-laki itu lebih dari 1, biasanya 1 sampai 1, sekian sampai 1,3. Kalau 1,4 sampai 1,5 itu kayaknya mustahil, populasinya ledakannya tinggi banget itu udah natural tuh. Maksudnya biar ya dalam populasi itu laki-laki nggak cuma dari keluarga kita, ada laki-laki lain yang memperkaya genetik kita sehingga populasi itu sehat gitu. Jadi itu teman-teman, dengan di publikasinya blog-blognya Kori dan Agus ini, Bang Kori dan Habib Agus ini, itu kan buka mata kita melek gitu ya, bahwa kakek bersamanya ada loh antara Habib Agus dengan Said Kori ini. Tapi berapa umurnya? Kalau kita pakai tua-tuaan, muda-mudahan aja, paling muda, pakai laju muntahi tercepat itu masih 30.000 tahun yang lalu loh. Itu bukan Nabi Ibrahim berarti kan. Itu antara Said Kori dengan Habib Agus doang itu. Mana sudah jelaskan secara matematika jeletreh nggak karu-karuan, bahwa tes DNA itu mengukur seberapa jauh jarak dua sepupu. Nanti hasilnya adalah kakek bersamanya sekian ribu tahun yang lalu hidupnya. Ribu, ya bisa ratus. Paling pendek itu kan sekitar, tergantung mutasi termudanya berapa, terus populasi yang diukur berapa. Tapi kalau di atas 100 ada paling nggak 5 orang itu ya udah bisa lah.
Ini apa? Tuh seperti tadi haplogrup itu satu populasi yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek yang sama. Haplogrupnya Said Qori sama-sama ngaku keturunan Imam Ali, dan Habib Agus sama-sama keturunan Imam Ali, bedanya jauh. Kakek bersamanya sekitar 40.000 tahun yang lalu, padahal Imam Ali cuma 1.400 tahun yang lalu. Mana yang benar? Qori atau Agus? Atau dua-duanya salah? Itulah gunanya ilmu genetik. Kita tidak boleh bahwa semuanya bisa keturunan Imam Ali itu, tidak bisa. Buktinya kromosom Y itu tidak berekombinasi. Kalau kakeknya 10.000 tahun yang lalu G sampai sekarang G. Nah, buktinya manusia autism itu haplogrupnya kan K2. Ini sekarang yang keturunannya atau keturunan sepupunya itu ya K2 masih. Termasuk kita itu kan haplogrup O ini keturunan K2. Autism itu ditemukan 45.000 tahun yang lalu. Senipnya itu setelah 45.000 tahun itu tetap ditemukan di keturunan-keturunan haplogrup K2. Kalau bukan nasab jauh apa itu coba? Ya udah, saya udah ngomong ngalor ngidul ya. Untuk Habib Agus itu aja. Lebih baik ditariklah pengakuannya sebagai keturunan. Disimpan di hati nggak apa-apa, tapi ditarik aja. Pengakuan keturunan Nabi serahkan ke ahlinya. Yang belum tes, ikutan tes. Makin kaya yang mengklaim keturunan Nabi itu menyerahkan datanya, kesimpulan yang diambil itu lebih akurat. Dan jalur keturunan Nabi nggak cuma jalur laki-laki. Misalnya keturunan Umamah, keturunan Zainab binti Ali, keturunan Ummi Kulsum itu masih cucu Nabi, cucu kandung Nabi, yang anak-anak perempuannya haram dinikahi oleh Rasulullah. Kalau kita fokus memuliakan keturunan Hasan dan Husain yang jalur laki-laki, kita nggak adil terhadap cucu Nabi yang lain. Mereka juga tetap cucu Nabi. Buktinya semua cucu Nabi kan sebelumnya kan lewat jalur perempuan, Fatimah. Apalagi Rasulullah sendiri pernah menyatakan manusia yang paling dicintainya adalah Sayyidah Umamah, cucu perempuan pertamanya. Itu teman-teman ya, sudah ya ngalor ngidulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menutup dengan satu larik yang termaktub dalam Kakawin Sutasoma. Bunyinya begini: Binneka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, karena kebenaran itu tidak ada yang mendua. Jadi kebenaran itu satu, mutlak. Meskipun berbeda-beda tapi tanhana dharma mangrua. Itulah sebabnya kalau kita buka Bhagavad Gita misalnya, apa yang dikatakan Sri Krishna kepada Arjuna? Yada yada hitarmasya nirbhavati bharata abhyutanam atharmasya tadat manam srjramiham. Dharma itu akan senantiasa ada di tengah-tengah kalian. Bila dharma itu terhimpit dan adharma, lawan dari dharma, lawan dari kebenaran itu merajalela, maka aku akan datang untuk melindungi orang-orang suci. Ini pernyataan dari Krishna kepada Arjuna, dan ini sifatnya universal. Kebenaran itu satu, kebenaran itu tidak mendua. Itulah sebabnya kalau kita sadar dalam soal ini, al-haq itu pasti satu, tidak bisa dimanipulasi. Maka sekali lagi, mulai hari ini jangan ada orang yang mengkapitalisasi nasab. Dua, jangan ada orang yang mencoba menjual nasab untuk nasib, karena ini bertentangan dengan semangat kebangsaan kita. Semua suku bangsa, siapapun mereka, apapun latar belakangnya, sederajat dalam konteks kewarganegaraan di negara kita Indonesia ini.
Dan yang paling penting dan yang paling harus dipahami, bahwa apapun agama kita, apapun latar belakang kita, semuanya berada di posisi yang sama di depan hukum. Maka apapun yang kita lakukan pasti dan memang pasti berhadapan dengan hukum. Jadi jangan takut membela kebenaran. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua, Gus Fuad Pleret, kemudian Kiai Imaduddin bin Usman Al-Bantani, yang sebenarnya juga Tubagus Mogi dan Sayyid Qori, Gus Fuad dan Kiai Nur Ikhya. Saya tidak pernah ketemu sebelumnya dengan mereka-mereka secara fisik, yang nggak pernah ketemu. Tapi kenapa hari ini beliau-beliau datang ke sini memiliki suara yang sama untuk menyuarakan kebenaran? Karena kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Kebenaran tidak bisa dihimpit dengan cara apapun. Ketika kebenaran dihimpit, maka disitulah tangan Tuhan akan ikut berbicara dan bersama mereka. Kalau bicara soal eksternal, internal, itu kita harus punya sudut pandang. Sudut pandang kita ini teologis atau historis. Kalau sudut pandang kita ini teologis, apa yang termaktub dalam bukti internal sudah cukup diyakini sebagai doktrin. Jadi kalau kita Muslim mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail, dan itu ada di dokumen Muslim saja, cukup diimani. Tidak perlu diupayakan memaksa orang lain untuk percaya dengan itu bila mereka non-Muslim. Ini sebetulnya jalan yang sederhana. Jadi kalau ingin diakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya nyambung kepada Ismail, harus ada bukti eksternalnya apa? Ini kalau bicara soal doktrin, aspek teologis. Tapi kalau bicara aspek historis, sekali lagi menuntut bukti eksternal. Itu dari kacamata filologis. Makanya apa yang sering saya katakan dan saya uraikan dalam berbagai macam diskusi, selalu saya itu berbasis dengan data. Karena data itu mencerahkan bagi siapapun, sekalipun mereka belum beriman, tapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak benar, karena dokumennya ada pada dokumen eksternal. Contoh sederhana saja. Kalau kita merujuk pada bukti internal, data apa yang mengkonfirmasi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail? Data apa itu? Paling lama itu adalah data yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Jaraknya dengan masa kehidupan Nabi sangat jauh. Itu bukti internal. Tapi kalau kita kaitkan dengan bukti eksternal, misalnya manuskrip yang disebut Doktrina Yakobi, itu terdeteksi dengan karbon C14 atau radiokarbon. Itu ternyata usianya tahun 634 Masehi. Usianya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat tahun 632 Masehi. Jaraknya hanya 2 tahun. Ini bukti eksternal. Dan itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, dari Imperium Romawi, Bizantium. Ini semakin menegaskan bahwa beliau bukan sekedar tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan tokoh historis itu dikonfirmasi dengan data eksternal. Kita sekarang tergantung mau pilih dokumen internal saja
Itu pilihan dan kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau orang itu mau mengkaji secara ilmiah dengan mengkaitkannya dengan bukti eksternal, itu keislamannya bukan semakin rapuh tapi semakin kokoh. Karena apa? Ada dokumen eksternal. Jadi kalaupun disampaikan kepada siapapun, lepas agamanya apapun, mereka tidak menolak bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bernasab pada Ismail. Itu fakta, real. Ini buku yang saya pernah sampaikan di narasi-narasi kajian saya. Bahasanya bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Di sini tertuliskan nama Muhammad langsung. Dan saudara pernah ikuti itu, membuktikan memang iya. Jadi siapapun mereka, kalau ingin membuktikan sesuatu dan perlu disajikan dan disosialisasikan kepada komunitas di luar komunitasnya, wajib dan dituntut dokumen eksternal. Saya kira itulah yang menjadi satu pemikiran yang ada di sini semua. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, monggo.